the woman, the toothed. Hai Bre, gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Oke Bre, kali ini kita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Thief. Film yang rilis tahun 2007 ini menceritakan seorang wanita remaja bernama Dawn yang memiliki serabi lembut yang mematikan. Sebelum lanjut ke cerita selengkapnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Karena satu gerakan jari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Oke Bre, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pemukiman yang berdekatan dengan area pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu keluarga di pemukiman itu sedang berjemur di halaman rumahnya. Terlihat dua bocil yang sedang bermain air. Mereka bernama Brett dan Dawn. Brett merupakan anak Bill dan Dawn anak dari Kim. Bill dan Kim adalah single parent yang akan menikah. Brett tiba-tiba berteriak kesakitan karena jarinya terluka dan berdarah. Namun orang tua mereka tidak tahu penyebabnya dan Dawn pun hanya diam membisu. Waktu berlalu, Dawn yang sudah remaja sedang menjadi pembicara di sebuah perkumpulan yang bernama The Promise. The Promise merupakan perkumpulan remaja yang berjanji untuk tidak melakukan ritual bercocok tanam sebelum menikah. Saat Dawn berbicara, terlihat ada cowok bermuka mupeng yang menatapnya. Baru diketahui cowok itu bernama Toby. Dawn pun berkenalan dengan Toby setelah acara selesai. Sesampainya di rumah, Dawn menceritakan acaranya yang berjalan lancar kepada ibunya. Namun, Dawn terlihat khawatir karena sakit ibunya kambuh. Ketika akan mandi, Dawn dikejutkan oleh Brett yang mengerjainya. Brett adalah kakak tiri Dawn yang berwatak berandal dan suka mengganggunya. Keesokan harinya, Dawn yang sampai di sekolah diejek oleh teman-temannya karena bergabung dengan perkumpulan The Promise. Saat pelajaran reproduksi manusia, salah satu murid protes karena gambar pada bagian reproduksi wanita ditutupi dengan stiker, sedangkan bagian reproduksi pria tidak. Sang guru menjelaskan bahwa itu adalah kebijakan sekolah dan pun mengutarakan pendapatnya tentang hal itu. Namun malah ditertawakan oleh teman sekelasnya dan Toby pun membelanya. Selepas sekolah, Dawn, Toby dan kedua temannya pergi ke bioskop. Namun mereka bingung karena film yang ada berating R dan PG-13. Yang berarti kedua film tersebut ada adegan dewasanya. Dawn duduk bersama Toby dan kedua temannya di sebelah Toby. Saat film berlangsung, tanpa disengaja Toby melihat kedua temannya sedang beradu jigong. Hal itu membuat Toby terlihat mupeng. Scene berganti. Terlihat Brett sedang berduaan dengan pacarnya di kamar. Pacar Brett menanyakan soal luka di jarinya, namun Brett tidak tahu pasti apa penyebabnya dan hanya mengira digigit oleh Dawn. Sementara itu, Dawn, Toby, dan kedua temannya pergi ke hutan yang biasa digunakan untuk berpacaran. Di sana terdapat sungai yang indah dan memiliki gua. Sesampainya di rumah, Dawn yang terbaring di kamar terbayang tentang Toby. Ia berimajinasi menikah dan bercocok tanam dengan Toby. Keesokan harinya, Dawn yang sedang membaca buku merasa terganggu dengan suara pertengkaran Brett dan pacarnya. Tak lama kemudian, Dawn mendatangi Brett di kamarnya. Dawn ingin berbicara serius tentang hubungan saudara di antara Brett dan dirinya, di mana hubungan mereka kurang baik sejak kecil. Dawn ingin memperbaiki hubungan mereka dan ingin tahu penyebabnya. Namun Brett malah menyalahkan Dawn. Hubungan mereka kurang baik karena Dawn berprinsip tidak ingin bercocok tanam sebelum menikah. Dan Brett pun malah menawari adik tirinya untuk dijangkul yang membuat Dawn kesal. Dan yang berada di hutan memutuskan menelpon Toby dan ingin bertemu dengannya. Toby pun datang tergesa-gesa. Ternyata Dawn ingin mengajak Toby berenang di sungai. Mereka berdua berenang bersama dan bermesraan. Kemudian saling beradu jigong. Tak lama kemudian Dawn masuk ke dalam gua. Dengan wajah mupeng, Toby mengikutinya. Di dalam gua, mereka saling bermesraan dan kembali beradu jigong.
Topi yang terbawa suasana dan terlanjur sange ingin melakukan hal yang lebih. Namun Don menolak dan mengingatkan janji tentang The Promise. Don yang berontak pun dibungkam oleh Topi. Tanpa sengaja, Topi membenturkan kepala Don hingga ia pingsan. Melihat ada kesempatan, akhirnya Topi meluncurkan torpedonya yang membuat Don berteriak. Sesaat kemudian ganti Topi yang berteriak kesakitan dan membuat Don bingung dengan apa yang terjadi. Don mendorong Topi dan terlihat darah bercucuran dari kemaluan Topi. Ternyata torpedo Topi sudah putus dan membuatnya histeris sembari melompat ke air. Ngilunyir. Dan yang terpukul dengan kejadian itu menunggu kemunculan Topi. Namun Topi tak kunjung datang. Sesampainya di rumah, ia memikirkan dan bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Keesokan harinya, Don kembali ke hutan untuk mencari Topi. Namun yang ia temukan hanya mobilnya. Kemudian Don berenang menuju gua. Ia pun menjerit karena melihat torpedo Topi yang dimakan kepiting. Di kamar mandi, Don berusaha melepas stiker yang menempel di buku sekolahnya. Kemudian ia juga mencari informasi di internet tentang mutasi serabi lempit yang membuatnya terkejut. Malam harinya, Don datang ke klinik untuk memeriksakan serabi lempitnya. Dokter berpendapat serabi lempit Don terlihat sehat dan baik-baik saja. Namun, saat dokter ingin memeriksa lebih jauh dengan memasukkan jarinya, Don terlihat tidak bisa bernafas. Dokter pun memasukkan jarinya dengan paksa yang membuat Don gugup dan kesakitan. Menyadari ada yang tidak beres, tiba-tiba sang dokter berteriak kesakitan dan tidak bisa melepaskan jarinya. Setelah saling tarik, akhirnya tangan sang dokter bisa terlepas, namun dengan jari-jari yang sudah terputus. Dokter pun berteriak kesakitan dan Don segera kabur dari tempat itu. Seusai dari klinik, Don pergi ke hutan untuk mencari Topi kembali. Namun di sana sudah banyak polisi yang menemukan jasad Topi di dasar sungai. Sesampainya di rumah, Don menemukan ibunya tergeletak pingsan di lantai. Ia meminta pertolongan kepada Brad, namun Brad tidak menghiraukan dan malah sibuk menjangkul pacarnya. Di rumah sakit, Don yang terlihat berantakan disuruh pulang oleh ayahnya. Namun ia yang depresi enggan pulang dan datang ke tempat Ryan untuk mencurahkan beban pikirannya dan ingin menyerahkan diri ke polisi. Kemudian Ryan memberinya obat penenang. Melihat ada kesempatan, Ryan pun bercocok tanam dengan Don. Namun Don khawatir jika ia akan mencelakai Ryan. Melihat Ryan yang baik-baik saja seusai bercocok tanam, membuat Don senang dan mereka melakukan cocok tanam kembali. Namun saat mereka berdua bercocok tanam, teman Ryan menelpon dan membicarakan soal taruhan. Don yang tahu dirinya dijadikan bahan taruhan pun marah, dan akibatnya torpedo Ryan putus di dalam serabi lempit Don. Di sini diketahui serabi lempit Don akan menggigit jika ia bercocok tanam dengan orang yang tidak dicintai atau saat ia merasa tidak nyaman. Di rumah sakit, Don menangis sembari memeluk ibunya yang sudah tak bisa ditolong lagi. Kemudian ia bertemu ayahnya yang terluka karena perbuatan Brad. Di sini baru diketahui penyebab hubungan Brad dan Don tidak baik dikarenakan Brad mencintai Don. Ia tidak ingin Don menjadi adik tirinya. Di rumah, Don merias diri agar terlihat menarik. Kemudian ia datang ke kamar Brad dan menggodanya. Brad dan Don pun akhirnya bercocok tanam seperti yang Brad inginkan sejak lama. Namun, di tengah adegan cocok tanam, Brad yang melihat gigi Don tidak ada yang aneh, seketika teringat masa kecil saat jarinya terluka. Ia menyadari bahwa yang melukai jarinya dulu bukanlah gigi di mulut Don. Namun, ia sudah terlambat. Tubuh Brad gemetaran menahan sakit yang disebabkan torpedonya putus. Torpedo Brad yang terputus jatuh di lantai dan dimakan anjing peliharaannya. Don pun pergi dari rumah dan meninggalkan Brad yang kehabisan darah. Karena roda sepedanya bocor, Don kemudian mencari tumpangan untuk meneruskan perjalanannya. Namun saat tiba di rest area, sang kakek bermuka mopeng yang memberinya tumpangan tidak mengizinkan Don turun dari mobilnya dan ingin mantap-mantap dengannya. Don yang tidak punya pilihan lain, akhirnya tersenyum sinis mengetahui akan seperti apa akhirnya. Dan film pun tamat.